Halo Sportmania, welcome back to YouTube, I'm Winit. Dalam video kali ini seperti biasa ya, kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk dilewatkan. Dan untuk kalian yang terus mau mendapatkan update informasinya terutama seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, langsung aja subscribe channel YouTube ini sekarang juga. Dan tanpa basa-basi lagi, seperti inilah informasi selengkapnya. Di informasi pertama kita akan membahas dulu tentang Achraf Hakimi. Apa sih alasan kenapa untuk Achraf Hakimi bercerai dengan istrinya? Hiba Abouk itu lahir pada tanggal 30 Oktober 1986 di Madrid dan dia merupakan anak bungsu dari 4 bersaudara. Orang tuanya telah bermigrasi dari Tunisia ke Spanyol dan juga menetap di sana. Hiba sangat menyukai flamenco dan telah mempelajari biologi Arab serta mendapatkan gelar lisensiat dalam bidang drama dari Resat. Karir akting Hiba Abouk dimulai pada tahun 2010, ketika pada kala itu ia tampil dalam serial komedi yang berjudul La Isla de los Nominados. Terobosannya kemudian datang pada Februari 2014 ketika dia mendapatkan peran utama Fatima di El Príncipe, yang merupakan serial drama kriminal yang ditayangkan di Telecinco. Pertunjukan itu sukses besar nih dan juga penampilan Hiba mendapatkan pengakuan luas dan juga pujian kritis. Adapun untuk Achraf Hakimi menghadapi tuduhan pemerkosaan sebelumnya dan mungkin akan berpisah dari sang istri yakni Hiba Abouk. Tuduhan tersebut melibatkan dugaan pemerkosaan terhadap seorang wanita yang berusia 23 tahun di rumahnya di Polonch. Achraf Hakimi dan juga Abouk telah berpisah dan juga menuju pemisahan secara hukum sebelum insiden tersebut. Dan baru-baru ini Abouk juga menghapus sebagian besar foto dirinya dan Achraf Hakimi dari akun Instagramnya yang menunjukkan bahwa hubungan mereka mungkin akan segera berakhir. Perpisahan juga telah berlangsung selama beberapa waktu. Seperti yang diungkapkan Abouk dalam wawancara bulan Maret bahwa pernikahan mereka praktis sudah berakhir. Dia mengungkapkan keinginannya untuk menikmati kehidupan keluarga yang damai bersama dengan kedua anak mereka, yakni Amin yang berusia 3 tahun dan juga Naim yang berusia 1 tahun. Sedangkan Hakimi ingin terus berpesta dan juga hidup seperti bujangan. Sementara tuduhan pemerkosaan mungkin mempercepat akhir pernikahan mereka, tampaknya masalah mereka sudah ada jauh sebelum kejadian ini. Situasinya tidak diragukan lagi menentang bagi kedua belah pihak, dan hasil dari proses hukum serta potensi perceraian masih harus dilihat. Dan seperti dilansir dari Marca, Hiba Abouk juga meminta setengah nih dari aset kekayaan Achraf Hakimi. Namun sayang banget, Hiba Abouk diberitahu oleh pengadilan bahwa seluruh properti milik baik Paris Saint-Germain itu ternyata terdaftar atas nama ibunya, bukan atas namanya sendiri. Achraf Hakimi diketahui memiliki kekayaan bersih sebesar 24 juta US dollar atau sekitar 354,7 miliar rupiah. Dia menjadi pemain sepak bola Afrika dengan bayaran tertinggi pada urutan ke-6. Yang mengantongi 1 juta US dollar per bulan ataupun sekitar 14,7 miliar rupiah. Namun dirinya hanya menyimpan sekitar 20% dari gajinya. Sebesar 80% dari gaji Achraf Hakimi diberikan kepada sang ibunda. Dikabarkan pula bahwa ibu Achraf Hakimi mendapatkan kiriman uang dari putranya sebesar 215.000 US dollar atau sekitar 3,1 miliar rupiah langsung ke rekening ibunya setiap minggu. So dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk Hiba Abouk yang menginginkan properti dari Hakimi itu tidak bisa mendapatkannya dikarenakan properti milik Hakimi itu terdaftar atas nama sang ibunda. Waduh. Apa sekali ya nasib dari sang mantan istri. Lanjut ke berita kedua, kita akan membahas tentang Cassano yang menyebut bahwa Haaland enggak tahu cara main bola. Waduh, kok bisa? Ex penyerang top Italia yakni Antonio Cassano membuat komentar aneh tentang Erling Haaland. Menurut dia, Haaland tidak tahu cara bermain sepak bola. Adapun untuk penyerang muda Norwegia itu sedang menunjukkan penampilan yang luar biasa di Manchester City. Haaland juga sudah mencetak 45 gol dan itu pun hanya dalam 39 penampilan sejak diboyong dari Borussia Dortmund pada musim panas lalu. Performa Haaland membuat The Citizen tetap bertahan dalam perburuan treble winners 2022-2023. Manchester City itu masih dalam persaingan melawan Arsenal untuk titel Liga Inggris, lalu menjejak semifinal Piala FA, serta diambang kelolosan keempat besar Liga Champions. Dengan ketajamannya, Erling Haaland juga dalam pole position memenangkan sepatu emas Premier League sekaligus sepatu emas Eropa. Haaland sekarang sudah membuat 30 gol dalam 27 pertandingan, unggul jauh dari rival terdekatnya ini Harry Kane di 2 kategori. Kemudian Antonio Cassano membandingkan bagaimana Haaland dengan ex penyerang Inter Milan yakni Adriano. Namun Cassano tidak terkesan dengan sepak terjang pesepak bola yang berusia 22 tahun itu.
Kepada Bobo TV, Calzano mengatakan, "Halo mengingatkan saya pada masa-masa Adriano di Inter Milan. Ibrahimovic dengan kecepatan Adriano, ya tepat sekali. Saya setuju, sekalipun jika Ibra lebih teknikal ketimbang Haaland. Ini sebuah perpaduan antara Adriano dan juga Christian Vieri. Ada striker-striker yang tahu cara bermain sepak bola seperti Lewandowski dan juga Benzema. Dia tidak tahu nih caranya bermain sepak bola. Dia itu memang seorang pencetak gol yang hebat, dia fenomenal. Namun bukankah Anda akan lebih suka striker yang tahu cara bermain sepak bola?" Jadi seperti itulah bagaimana ungkap dari Calzano tentang Erling Haaland. Kesimpulannya adalah menurut dia nih, untuk Erling Haaland memang merupakan seorang pesepak bola yang benar-benar hebat banget nih, terutama dalam mencetak gol. Namun di matanya Erling Haaland ini tidak terlalu tahu bagaimana cara bermain sepak bola. Lantas bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja ya sampaikan di kolom komentar. Di sisi lain, Manchester City mengalahkan Leicester City dengan skor 3-1 di Etihad Stadium pada pekan ke-31 Premier League 2022-2023. Dan dalam laga itu, striker Manchester City yakni Erling Haaland terpilih sebagai Man of the Match. City sendiri unggul lebih dahulu melalui gol John Stones di menit ke-5, dan setelah itu Erling Haaland mencetak 2 gol tambahan di menit ke-13 via penalti dan kemudian di menit ke-25. Leicester itu cuma mampu menipiskan selisih skor melalui gol pemain pengganti yakni Kelechi Iheanacho di menit ke-75. Dan melalui voting untuk Man of the Match di laman resmi Premier League, meskipun cuma main pada 45 menit pertama, Haaland mendapatkan suara terbanyak usai mencetak golnya yang ke-31 dan ke-32 di liga musim ini. Haaland mendapatkan 80,8% suara. Dia unggul mutlak nih atas nama-nama lain termasuk 3 rekannya, mulai dari Jack Grealish dengan 8,3%, Kevin De Bruyne dengan 4,9%, dan juga John Stones dengan 2,5%. Dan untuk topik terakhir kita akan membahas tentang bagaimana hasil pertandingan dari Chelsea versus Brighton. Lagi-lagi Chelsea menaklukkan kekalahan pada pekan ke-31 Premier League 2022-2023. Menjamu Brighton di Stamford Bridge, The Blues takluk dengan skor 1-2. Chelsea sejatinya mampu nih unggul terlebih dahulu melalui Conor Gallagher. Akan tetapi, tim tamu bisa membalikkan keadaan berkat aksinya Danny Welbeck dan juga Julio Enciso. Kekalahan ini membuat Chelsea tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 39 poin. Adapun untuk Brighton itu berada di posisi ke-7 dengan torehan 49 poin. Dan berbicara mengenai jalannya pertandingan, untuk Chelsea yang bermain di depan pendukungnya sendiri itu langsung tampil menyerang nih sejak awal babak pertama. Mereka juga sempat mengancam melalui Mykhailo Mudryk pada menit ke-7, tapi gagal nih berbuah gol. Chelsea kemudian berhasil nih membuka keunggulan pada menit ke-13. Adalah Conor Gallagher yang menjebol gawang Brighton lewat tembakan dari luar kotak penalti setelah Conor Gallagher menerima bola dari Mykhailo Mudryk. Kemudian memasuki menit ke-42, Brighton bisa menyamakan kedudukan melalui Danny Welbeck. Dia mencetak gol usai memaksimalkan umpan dari Pascal Gross. Dan setelah itu tak ada tambahan gol yang tercipta. Dan skor imbang 1-1 bertahan hingga babak pertama usai. Kemudian di babak kedua, Chelsea ini mendapatkan sejumlah peluang nih untuk mencetak gol. Namun percobaan yang dilakukan tim asuhan Frank Lampard itu pun masih kandas. Alih-alih menambah gol, gawang Chelsea justru kebobolan nih di menit ke-69. Kali ini ada Julio Enciso yang berhasil merobek gawang Kepa Arrizabalaga. Chelsea juga mencoba mencari gol penyimbang di sisa waktu. Namun sayang banget usaha mereka tidak berhasil. Dan skor 2-1 untuk kemenangan Brighton pun menjadi hasil akhir laga tersebut. Dan seperti inilah bagaimana susunan pemain ataupun starting 11 dari kedua klub. Kita mulai dulu dari Chelsea. Dalam pertandingan itu Chelsea menggunakan formasi 4-3-3 dan starting 11-nya terdiri dari Kepa Arrizabalaga, kemudian ada Trevor Chalobah, Wesley Fofana, Benoit Badiashile, Ben Chilwell, Conor Gallagher, Enzo Fernandez, Denis Zakaria, Christian Pulisic, Raheem Sterling, dan juga Mykhailo Mudryk. Sedangkan untuk Brighton itu menggunakan formasi 4-2-3-1 dan starting 11-nya terdiri dari Robert Sanchez, kemudian ada Joel Veltman, Lewis Dunk, Adam Webster, Fabrice Estupiñán, Pascal Gross, Moises Caicedo, Solly March, Alexis McAllister, Kaoru Mitoma, dan juga Ivan Ferguson. Sementara itu, Frank Lampard harus melewati hari-hari yang buruk nih setelah ditunjuk sebagai manajer interim Chelsea musim 2022-2023 ini. Sebab dari 9 hari pertamanya sebagai manajer, Lampard dan Chelsea sudah 3 kali kalah. Kekalahan dari Brighton juga menjadi catatan buruk nih, baik itu bagi Chelsea maupun bagi Frank Lampard. Sebab Chelsea kini tercatat tidak pernah menang nih pada 6 laga beruntun.
Well, sepamanya informasi tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update informasi lainnya hanya di channel YouTube I'm Winit. Jadi buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi apapun, buruan subscribe aja channel YouTube ini karena setiap harinya kita akan terus update. Cukup sekian dan juga terima kasih ya. Sampai jumpa dan salam olahraga.